Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala alihi wa man Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma yang kami hormati Ketua Masyarakat Anur beserta jajaran pendukungnya, yang kami hormati juga Ketua Forum Sinta Wasjen beserta jajaran pendukungnya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 3 Bapak Ibu, yang kami hormati para sepupu-sepupu kami, para alim ulama, para asatidz, para asatidz, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin yang masuk, insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu berterima dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Semoga kita bersama-sama berdoa, semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Dua ini merupakan satu hal yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita perhatikan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibadah kepada Allah merupakan tugas kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka oleh karena itu sekali lagi penciptaan kita manusia selain menjadi khalifah di muka bumi ini, tugas kita ialah bagaimana kita agar selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah di sini paling tidak terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, dengan amalan-amalan yang lainnya, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ada juga ibadah ghair mahdoh, ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita, amalan keseharian kita, pekerjaan kita. Kita berusaha tentunya setiap apa yang kita lakukan ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini juga merupakan cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi, ibadah ini merupakan cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Karena terkadang maaf ada orang ini bersyukur cuma lewat lisannya baik. Aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah banyak rezeki, banyak harta, anak sehat galau-galau, keluarga sehat galau-galau, mulutnya baik, alhamdulillah. Tapi ketika dilihat kesehariannya, maaf, ibadahnya, sholatnya masih belum terlihat. Nah, jangan sampai kita dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya baru sampai dengan lisan kita baik. Tapi bagaimana syukur di sini? Syukur dengan lisan kita dan
dan kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Syukur yang seperti ini yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita nanti memang benar-benar insya Allah digolongkan dalam golongan hamba-hamba yang abdan syakura, golongan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena subhanallah, ketika kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur tadi kami katakan di awal bukan cuma dengan ucapan lisan saja, tapi bagaimana syukur di sini mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mempergunakan nikmat Allah untuk kita bisa melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Jadi mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah menjalankan perintah Allah. Yang kedua juga yang harus selalu kita lakukan, bagaimana kita mempergunakan nikmat Allah untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Selain untuk diri kita sendiri, nikmat yang sudah Allah berikan ini, bagaimana kita pun berusaha untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ya. Jadi dua sekali lagi yang harus selalu kita jaga, baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Karena terkadang maaf atau kita ini yang baik kepada Allah, ibadahnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, tapi terkadang dengan tetangga masih tidak tergolong. Dengan tetangga masih kadang nyari keburukan, ngumpat, gunjing, ngomongin. Terkadang masih ada yang seperti itu. Padahal maaf, alhamdulillah sholatnya sudah bagus, 5 waktunya bagus. Tapi tadi kami katakan di awal, akhlaknya, tingkah lakunya kepada sesama manusia terkadang masih belum bagus. Padahal akan dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan insya Allah ketika kita sholatnya sudah bagus, maka insya Allah kita pun akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang baik ini, bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama memuhasabah diri kita. Kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita agar ke depan kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik. Kalau toh mungkin kita yang lalu banyak khilaf, banyak salah, masih sering lalai dalam ibadah, masih sering maaf melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetangga, dengan keluarga, bahkan yuk mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar jangan sampai nanti kita menyesali dulu, menangisi diri kita, meratapi diri kita, karena kita ketika dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati nikmat dunia ini, kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana tadi kami katakan di awal, dalam surat Ibrahim ayat 7 di situ, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka akan bertambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, dengan benar, kita dikasih nikmat sehat, badan sehat, ada waktu, waktu kita nikmat sehat kita terkadang masih kita pergunakan untuk leha-leha baik, santai-santai baik, tidak ibadah kepada Allah, tidak berusaha kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Namun kita yang seperti itu. Karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, kufur dalam arti yang tidak menggunakan nikmat Allah ini, tadi kami katakan di awal, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Allah mengingatkan kita, inna 'adzabi
dan syariat. Adapun amal jangan itu penting. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita nantinya menjadi orang-orang yang menemani syaitan dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak menginginkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita ini nantinya menjadi temannya syaitan dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu Allah memberikan kepada kita panduan. Allah memberikan kepada kita contoh suri tauladan manusia pilihan untuk kita. Agar apa? Agar kita ini dalam kehidupan ini selalu taat, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita panduan Al-Quran. Yang insya Allah ketika kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudan bagi diri kita, petunjuk bagi diri kita, maka insya Allah kehidupan kita akan senang. Jadi kalau kita berada di hudan lil muttaqin, itu kita tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali lagi bagi diri kita. Penting sekali lagi bagi diri kita. Karena subhanallah yang namanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini Pak, nantinya tidak datang dua kali. Tidak datang dua kali. Saat ini kita sehat alhamdulillah, tapi nanti ada kalanya kita menghubungi dengan diri kita yang tidak sehat, sakit, sehingga kita mungkin berat